Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini adalah video pertama tutorial Microsoft Office Excel untuk pemula. Ini ada bagian pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Video ini berisi ada 8 poin untuk tutorial Microsoft Excel bagi pemula. Yang pertama, insyaallah kita akan belajar sebentar bagaimana cara memulai Microsoft Excel, kemudian pengenalan sheet, bagaimana cara menambahkan sheet, mengganti nama sheet, kemudian menghapus sheet, kemudian selanjutnya menyimpan file, kemudian selanjutnya menutup sheet dan menutup aplikasi. Baik, untuk yang pertama kita akan langsung masuk pada bagaimana cara memulai Microsoft Office Excel. Jadi operating system yang saya gunakan ini adalah operating system Windows 10. Kemudian Excel yang saya gunakan atau Office yang saya gunakan adalah Office 2019. Sangat tidak beda jauh dengan Office versi sebelumnya atau Office yang lainnya. Baik, bagaimana cara memulainya? Ada dua cara yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, melalui menu Start yang ada di sebelah kiri operating system kita, Start, kemudian pilih Microsoft Office Excel. Itu yang pertama. Kita coba lihat tampilannya. Jadi ada cara yang pertama. Kemudian setelah ini kita pilih blank workbook. Ini adalah Microsoft Excel yang pertama. Ini kita tutup. Kemudian cara yang kedua, saya rekomendasikan cara yang kedua ini karena cara yang kedua ini lebih mudah. Caranya kita gunakan jendela Windows. Kita tekan jendela Windows pada keyboard, ini perintah shortcut, kemudian ditambah dengan huruf R. Jadi kita memulai membuka Microsoft Office Excel itu menggunakan perintah shortcut. Kita tinggal mengetik kata Excel, kemudian di enter. Kita tinggal mengetik kata Excel, kemudian di enter. Jadi untuk menampilkan perintaran ini kita tekan jendela Windows, ditambah dengan huruf R, kemudian kita enter atau di OK. Ini adalah cara yang kedua. Ini cara jauh lebih mudah dibanding cara yang pertama tadi, lewat menu Start kemudian Excel. Ini kita tekan lambang jendela Windows ditambah huruf R, kemudian kita tinggal ketik Excel kemudian di enter. Jadi itu yang pertama, memulai Microsoft Office Excel. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah pengenalan. Nah, ini adalah sheet, kadang disebut dengan nama worksheet. Jadi pengenalannya yang pertama, ada yang disebut dengan nama cell. Sel itu adalah perpotongan antara baris dan kolom. Nanti kita lihat yang mana yang disebut baris dan yang mana yang disebut kolom. Jadi ini ada sel, ada namanya di atas. Ini adalah sel A1. Ketika kita pindah ke sini berarti dia B2. Ketika kita pindah ke sini berarti dia sel D3 dan seterusnya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan nama kolom. Kolom itu ditandai dengan huruf seperti ini, kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa banyak jumlah kolom yang kemudian dalam satu sheet di Microsoft Office 2019 ini. Saya sudah membuka dan menghitungnya. Ternyata kolom A ini dimulai dari kolom Microsoft Office Excel ini dimulai dari kolom A sampai kolom XFD. Jadi jumlahnya adalah 16.384 kolom. Jadi satu worksheet ini atau satu sheet ini jumlah kolomnya adalah 16.384 kolom. Itu adalah kolom. Nah, kita kembali ke sel A1. Yang kedua ada yang disebut dengan nama baris. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Nah, sama dengan kolom tadi, baris ini memiliki jumlah totalnya dalam satu sheet berjumlah 1.048.576, 1.485.706, 1.048.576 baris dalam satu sheet. Jadi berapa banyak kolom dan barisnya kita sudah sebutkan tadi. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada yang disebut dengan nama range. Range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Jadi misalnya bentuk seperti ini bisa disebut range. Nah, kemudian namanya range A1. Apakah ini sudah di mark cell atau bentuknya hanya ditandai seperti ini disebut dengan nama range.
Kalau kemudian sudah di mark cell, ini bentuknya seperti ini disebut dengan range A1, atau sama tadi sebelum dia di range juga namanya sebelum di mark cell juga namanya adalah range. Jadi range itu adalah gabungan dari beberapa kolom dari beberapa sel. Range itu adalah gabungan dari beberapa sel. Nah, kemudian secara default atau secara umum kita masuk ke materi yang ketiga. Ini ada yang disebut dengan nama sheetnya tadi. Ini adalah satu sheet, satu lembar. Kita bisa menambahkan, ada tanda plus di bawah sini. Ini sudah sheet kedua, sheet ketiga, sheet keempat, sheet kelima, dan seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lembaran-lembaran ini, lembaran-lembaran kerja ini, ketika dia menyatu, dia disebut dengan nama workbook, buku kerja. Jadi di dalam buku kerja itu ada beberapa sheet atau ada beberapa lembar kerja yang terdapat di dalamnya. Nah, selanjutnya, karena ini berbentuk default, sheet ini berbentuk default, kita bisa mengganti nama sheetnya. Misalnya contoh Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita mau mengganti nama sheet misalnya di sini menjadi, anggap kita sebagai seorang guru, kita ganti menjadi bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia. Bagaimana cara menggantinya? Kita tinggal klik di sini, bisa diklik double, bisa diklik kanan, bisa kita klik kanan, kemudian pilih rename, atau boleh langsung diklik double, kemudian kita ganti matematika, dan seterusnya. Jadi itu cara mengganti nama sheet. Kemudian misalnya kita punya 3 bahasa Inggris. Nah, ini lebih. Materi selanjutnya itu adalah menghapus sheet. Bagaimana cara menghapusnya? Sama pada saat kita mengganti tadi, ini bisa kita klik kanan, pilih delete. Jadi sheetnya dia dihapus. Hapus sheet. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, selanjutnya kita belajar menyimpan. Jadi kita menganggap bahwa ini dokumen yang kita sheet yang kita punya ini sudah selesai dalam bentuk pengeditan misalnya, selesai kita buat, kita simpan. Cara menyimpannya saya pikir sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain, sangat mudah. Kita klik file, save, kemudian kita carikan folder atau drive yang mana kita tempatnya menyimpan. Misalnya di sini saya buat nama filenya kita isi, misalnya di sini adalah latihan 2. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, adalah save as type. Save as typenya itu kita memilih Excel workbook. Jadi dia nanti punya ekstensi itu XLXX. Jadi kita pilih Excel workbook. Kita simpan. Nah, ini telah tersimpan. Ketika misalnya nanti dokumen ini sudah final dan kita ingin mengirimkan ke orang lain atau ke rekan kita, kemudian kita tidak menginginkan bahwa dia masih dalam bentuk Excel. Nah, kita bisa menyimpannya dalam bentuk portable. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Jadi kita pilih save as. Di sini yang kita pilih adalah save as type, misalnya latihan 2. Kita pilih PDF. Maka sheet ini itu bisa kita kirimkan ke device atau ke perangkat yang lain, dan dia bisa dibuka menggunakan perangkat apa saja. Kenapa? Karena formatnya sudah portable dokumen format atau sudah dalam bentuk PDF. Kita tinggal save. Nah, cara menyimpannya ini yang saya perhatikan ada 2. Cara menyimpan dalam bentuk ekstensi Excel. Ini kenapa tidak bisa? Karena belum ada teksnya. Kita coba isi latihan 2, kemudian save as, kemudian kita pilihnya PDF. Maka secara otomatis dia tersimpan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk portable dokumen format atau PDF. Jadi ada 2 yang kita jelaskan di tutorial ini menyimpan file. Yang pertama menyimpan dalam bentuk Excel workbook, ekstensinya itu XLX. Kemudian selanjutnya dalam bentuk PDF. Nanti Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, boleh explore di penyimpanan ini, ada berbagai macam save as type yang bisa kita gunakan. Nah, yang selanjutnya, kedua dari terakhir dari materi kita di pertemuan atau di bagian pertama ini adalah menutup sheet. Ada beberapa perintah yang bisa dilakukan. Yang pertama ada file kemudian close. Ada file kemudian close. Nah, ini menutup. Kita simpan terlebih dahulu. Saya save terlebih dahulu. File kemudian close. Maka dia akan tertutup.
Jadi Microsoft Excel-nya akan tertutup. Sheet-nya akan tertutup bentuknya seperti ini. Jadi sheet-nya dia akan tertutup. Nah, yang kedua bisa kita menggunakan perintah shortcut atau perintah keyboard. Yang ditekan adalah Ctrl W. Itu untuk menutup sheet. Jadi perintahnya adalah Ctrl W. Selanjutnya materi yang terakhir adalah menutup aplikasi Excel. Jadi setelah kita bekerja, kita simpan, sheet-nya juga sudah kita tutup. Nah, langkah selanjutnya adalah menutup. Ada dua yang ingin saya perlihatkan. Secara umum, yang pertama ada tanda silang. Biasanya ketika kita sorot itu dia akan berwarna merah. Itu adalah menutup cara biasa. Kemudian yang kedua, perintah cepatnya atau perintah shortcutnya itu adalah dengan cara menekan ALT ditambah dengan F4. ALT F4. Perintah ini, ALT F4 ini digunakan untuk menutup hampir semua aplikasi yang ada di operating system Microsoft Office Windows. Kita tutup. Oke, baik. Saya pikir itu materi yang pertama di bagian pertama, Excel untuk pemula, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian. Demikian tutorial kita kali ini. Insyaallah kita akan ketemu di bagian kedua dari materi ini. Kita ikuti materi-materi selanjutnya atau tutorial-tutorial yang saya berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.